Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya, 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 menang, menang. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Sekjen kita, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Dr. Budi Priyo Santoso. Yang saya hormati pengurus DPW Partai Berkarya Provinsi Banten. Yang saya hormati ketua-ketua DPD Partai Berkarya se-Provinsi Banten. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tidak menyebutkan nama satu-satu. Yang saya hormati tokoh masyarakat yang hadir pada perhelatan DPW Partai Berkarya siang hari ini. Hadirin hadirat yang saya hormati, puji dan syukur kita ucapkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita diberikan rahmat, kesehatan untuk dapat menghadiri pertemuan yang digelar di Kota Serang ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas hidayahnya lah kita menjadi manusia-manusia yang benar. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit dalam sambutan saya ini. Yang pertama, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan, kekeliruan dari susunan acara. Namun dengan tidak mengurangi rasa bahagia kita hari ini, kita lanjut dengan acara yang sudah disusun. Sambutan pertama ini saya sampaikan kepada bapak-bapak bahwa saya Ibu Wartini adalah jabatan saya sebetulnya pengurus pimpinan pusat Partai Berkarya yang ditugaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas arahan langsung daripada Bapak Sekretaris Jenderal kita, Bapak Priyo Budi Santoso. Saya telah mengemban tugas ini cukup lama, dan sebelum pelaksana tugas ini saya juga sudah mulai dari awal semasa saya menjadi ketua tim 9 atas arahan beliau. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebagaimana diketahui, partai kita adalah partai yang sangat dicintai oleh masyarakat. Insya Allah, amin. Bapak-bapak sangat diharapkan dalam hal ini menjadi tonggak, menjadi pilar partai ini untuk Provinsi Banten. Ini bukan tanggung jawab yang ringan. Maka dengan itu, sesuai dengan ADART, saya melaporkan kepada Pak Sekjen, telah dilakukan pleno 2 kali di dalam partai DPD Partai Berkarya ini, di mana penetapan pengurus DPD yang sudah kami laporkan ke DPP itu sudah disahkan oleh Ketua Umum, Ketua Harian maupun Bapak Sekjen dengan surat yang sudah kami terima. Maka ketika kita sudah mempunyai kelengkapan DPD seluruh kabupaten, tugas saya selanjutnya adalah mencari nakoda, mencari seseorang yang mana seseorang ini harus bisa untuk berbuat banyak untuk Provinsi Banten. Ini tugas yang tidak sedikit. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tetapi ketika kekuatan ketidaksempurnaan ini bergabung menjadi satu, mari kita bangun Partai Berkarya ini. Kumpulkan yang berserakan, ikat yang terurai, itu harus kita lakukan. Jangan serpihan kecil pun Bapak buang. Ingat, di partai politik kita harus memberikan keyakinan kepada masyarakat
bahwa partai kita adalah partai pejuang, partai di mana Republik ini dimulai dengan pembangunannya dulu dengan almarhum Bapak Presiden Soeharto, di mana saat itu adalah saat yang sangat luar biasa bagi kita sebagai warga negara Indonesia selama kepemimpinan beliau. Inilah kita hari ini punya tanggung jawab kepada Republik ini, bahwa kita akan membangun bangsa ini bersama-sama siapapun pemimpinnya. Kita harus mendukung, dan itu adalah di tangan Bapak-Bapak Ketua DPD, apalagi Ketua DPD Banten. Sejarah menyatakan, mungkin sudah lama saya banyak selama yang saya pimpin di Banten ini, yang saya marahin, mungkin yang kesel, yang udah ogah lihat buat ini, ada juga nih ya. Tapi saya tetap sayang, saya tetap cinta semua. Ini anak-anak saya semua. Partai Berkarya ini kami bangun bukan untuk kami, Pak, untuk generasi penerus dan anak-anak semua, insya Allah. Nah, inilah dasar pemikiran kita bersama. Saya ingatkan kembali, ikat yang terurai, jemput yang berserakan. Jangan ada kata ini si A, ini si B. Ya, segala sesuatu kekurangan itu mari kita anukan bersama. Waktu sudah dekat, bulan April kita sudah harus mendaftar. Jadi saya sebagai PLT yang hari ini akan mengambil tugas saya akan menyerahkan kepada ketua terpilih. Alhamdulillah, 2 orang anak muda sangat saya apresiasi dengan nama yang nama yang luar biasa aja, Pak. Yang satu adalah Kang Aji, karena dia sudah berdiri Kang Aji. Nah, jadi itu dia. Yang kedua Kang Rano. 2 anak muda ini akan kita pertaruhkan di Banten ini, ya, untuk menampung aspirasi masyarakat kita. Nah, inilah dari tugas ini ya. Jadi pada hari ini saya sebagai bersama dengan ini ada sekretaris saya Pak Dedilis, mana berdiri dong. Nah, ini adalah sekretaris PLT saya yang sudah bekerja keras bagaimana menyatukan Partai Berkarya ini di Provinsi Banten. Atas dukungan kawan-kawan, anak-anak saya, adik-adik saya, tak akan mungkin berhasil perhelatan ini. Saya mengucapkan banyak maaf dikala mungkin ada kesalahan saya yang sengaja, ada juga yang saya sengaja salah, itu benar saya akui. Saya minta maaf, dan apalagi kalau tidak sengaja, saya juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita dihadiri langsung oleh berbahagia. Terima kasih Pak Sekjen atas kehadiran Pak Sekjen. Kita dihadiri beliau sampai selesai hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan rapat pimpinan wilayah Partai Berkarya Provinsi Banten ini ada temanya konsolidasi penguatan kader menuju verifikasi dari pemilu. Kalau saya sampaikan kepada bapak-bapak semua pengurus, sampai di rumah bapak besok udah nggak bisa tidur, karena saya akan menagih semua ini. Harus ada pengurus sampai ke DPC, harus ada KTA, harus ada semua kelengkapan pemilu. Kita sudah harus mendaftar. Namun saya yakin ini orang tokoh-tokoh hebat ini semua kita saya lihat, karena begitu dinamisnya, begitu semangatnya semua. Aduh, Allahu Akbar. Saya sampai bangga sekali. Mudah-mudahan kita semua sehat. Alhamdulillah, partai ini maju jaya. Sekarang 10 anggota DPR-nya, besok Banten 1 Pak. Saya titip Pak Sekjen, Bapak kita sempat ini Banten 1 ini Berkarya dong yang pegang presiden. Tak banyak yang saya sampaikan hari ini. Atas nama kami pejabat mentara lah istilahnya di Banten, akan mengurus segala sesuatunya nanti. Kalau bisa membuat bapak-bapak berpikir, jangan nanti oh perintah buat ini asal bapak senang, jangan, kan gitu.
Ya karena inilah dengan kembali secara singkat karena waktu kita sudah banyak terundur, saya sudahi sambutan saya ini. Kurang dan lebihnya saya banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kenapa jalannya pelan-pelan Bu? Udah puyeng nggak tidur? Bukan nggak bisa Pak ya, masih bisa lari ini. Masih bisa lari ya? Iya Pak, izin Pak. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ini saya berbangga hati bisa berdiri di mimbar ini akhirnya setelah penantian yang cukup panjang. Sekaligus sebagai sekretaris jenderal partai saya ingin menguji sabar dan keuletan dan ketangguhan kader-kader kita di Banten, dan hari ini saya menyaksikan dengan penuh bangga sehingga saya hadir langsung untuk membuka. Saudara sekalian, pertama saya ingin menyampaikan salam khusus dari Ketua Umum kita, Mas Tommy Soeharto, Bapak Hutomo Mandala Putra, Hutomo Mandala Putra, HMP, dan salam dari Ibu Ketua Harian kita, Ibunda kita, Mbak Titi Soeharto, Siti Ediati Soeharto, kepada seluruh jajaran kader-kader para DPD, pimpinan DPD se-Banten. Hingga hari ini saya memutuskan untuk datang langsung, yang bentar lagi akan saya buka secara resmi Rapimbil untuk Provinsi Banten ini. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengenalkan, tadi sudah yang pertama tadi yang kami tunjuk untuk sementara sebagai pelaksana tugas Ketua DPW, yaitu Ibu Hajah Martiniati. Tadi sudah kita dengar apa itu pidato beliau yang kobar-kobar ya. Beliau ini adalah pendiri sejak awal pendirian dari Partai Berkarya kita itu. Terima kasih Bun. Kemudian Sekwil, tadi sudah dikenalkan juga, ini tokoh dari Banten, itu adalah Kang Dedi Lesmana. Ilmu politik, silahkan berdiri kalau ini lagi ya. Sehari-hari Dedi Lesmana ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian yang ketiga dari delegasi dari DPP, saya ingin kenalkan Wakil Sekretaris Jenderal Pandu Winata Arifin. Silakan berdiri. Ya. Ini sehari-hari di kelahiran dari Padang. Kemudian juga saya ingin kenalkan salah satu Sri Kandi kita, Ibu Lili Erawati. Silakan. Sekretaris tim 9. Saya juga didampingin ini yang sehari-hari sejak zaman Pak Harto dulu ikut mengabadikan ya, apa itu memfoto, dan ini Mas Edi, dikenal sebagai Edi Cendana karena saya terjadi di sana. Kalau aslinya namanya Edi Suwarno. Juga staf sekretariat kita Mas Agus, silakan. Inilah tim dari Jakarta, saudara sekalian. Hari ini saya berbangga kenapa saya mengikuti dengan cermat sela-sela kesibukan saya mengurus partai ini
semua provinsi se-Indonesia. Partai Berkarya ke depan adalah partai harapan, saudara sekalian. Betul bahwa kita ini adalah partai baru. Betul adalah kita hari ini masih ada dirundung persoalan masalah hukum legalitas kita. Tapi betul pula bahwa fakta mengatakan Partai Berkarya ini unik karena juga selain plus nilai-nilai yang lain, kehebatan kader ini dan seterusnya, juga ada nilai yang itu jarang dipunyai partai lain. Apa itu? Adalah roh, semangat, dan ikon simbol Pak Harto ada di Partai Berkarya ini. PDI Perjuangan sangat berhak menggunakan simbol Bung Karno dan harus dihormati. Republik ini harus menghormati. Tapi masyarakat bangsa kita juga mengetahui, dibanding dengan klaim-klaim partai lain, termasuk yang sebelah ya, Partai Berkarya kita ini berhak menggunakan simbol, secara simbolik menggunakan simbol keagungan, kebesaran, simbol-simbol prestasi dari pemimpin besar bangsa kita ini, Bapak Pembangunan, ialah Haji Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Itu kenapa kemudian dalam perhelatan formal kita seperti hari ini Rapim Will itu ada foto berpojok sana. Dan saudara sekalian, survei mengatakan, berbagai survei, lembaga-lembaga survei dengan kredibilitas nasional itu selalu mengatakan, jika rakyat Indonesia itu ditanya siapa pemimpin yang pernah memimpin negeri ini yang mempunyai nilai plus, masih dicintai dari sanubari rakyat bangsanya, dari sederet putra bangsa ini, saudara sekalian. Dari berbagai survei yang ada, 1, 2, 3, 4, 5 survei yang ada, yang survei tersebut bukan permintaan kita, menunjukkan yang mencengangkan, saudara sekalian. Ketika ditanya siapa pemimpin bangsa ini yang masih dicintai oleh rakyat Indonesia, ada banyak nama, tapi yang tertinggi, yang terbesar adalah dengan angka 32% memilih Jenderal Besar Soeharto sebagai pemimpin yang menorehkan prestasi sejarah. Yang nomor 2 siapa? Bung Karno. Angka beliau sekitar di bawahnya Pak Harto sedikit. Kemudian yang ketiga, angkanya baru kecil-kecil, ialah mantan presiden kita ini. Itu artinya apa? Artinya kalau kita mau, kita mempunyai modal dasar yang kita tidur nyenyak pun ibaratnya itu sudah ada. Itu jika kita tidur. Tapi saya meyakini kita sudah tidak akan tidur. Kita akan bergerak karena panggilan sejarah kita, ingin pengabdian negeri kita, ingin kehadiran Partai Berkarya dalam tingkat nasional maupun di daerah semua. Itu kenapa saudara sekalian, modal ini kalau kita mau bisa kita rawat bersama, kalau kita mau. Dan dengan demikian, sebagai partai baru tidak boleh ada rasa kecil hati sedikit pun pada diri sanubari kita, karena kita mempunyai modal awal yang jika itu bisa kita mobilisasi, bisa menjadi kekuatan dasar yang sesiapapun, partai manapun, kekuatan politik manapun akan menghitung Partai Berkarya kiprahnya seperti apa. Jadi dengan demikian, kalau saya melihat semangat dari teman-teman para kader, para DPD Partai Berkarya se-Banten ini, saya menaruh harapan di Banten yang kemarin dengan susah payah kita telah
sebagai partai baru ya, telah menelurkan 10 anggota DPRD kita. Berikutnya saya yakin insya Allah akan bisa berlipat-lipat kita dapatkan. Apakah sanggup? Banten sanggup? Ini kuncinya apa? Rangkul semuanya. Rangkul semuanya. Karena kita sekarang situasi tidak normal, kita di PP sekarang lagi berikhtiar keras untuk mengembalikan legalitas kita. Insya Allah PP telah membentuk tim yang langsung saya pimpin, tim hukum diketuai oleh Dr. Renaldi Freyar Hawadi dan seluruh tim lawyer kita. Dalam dua kali persidangan di Petun maupun di Pengadilan Tinggi Tun Tata Usaha Negara, kita menang 2-0. Tinggal sebentar lagi, tinggal di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan berdoa bersama. Tim telah fokus untuk merebut kembali kemenangan sampai inkrah sehingga legalitas kita kembali. Kalau Mahkamah Agung sudah inkrah, tinggal setahap kita meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan tidak ada alasan lagi kemudian legalitas SK kita akan kembali. Doakan semoga tim hukum hari ini mestinya Pak Ade Renaldi harusnya datang, tapi rupanya saya juga baru ingat hari yang bersamaan beliau ada penugasan untuk ngurus yang tadi saya sebut. Ialah rangka mengawal inkrahnya di Mahkamah Agung. Tapi saya tidak mau cerita detail karena ini sebagian dari strategi. Hari ini, siang ini ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh Dr. Ade Renaldi Sarjana Hukum dan tim untuk memastikan semua itu berjalan baik. Itu saudara sekali. Jadi dengan demikian, karena Banten termasuk lumbung dari Partai Berkarya, saya titip betul agar Rapim Wel ini bisa diselenggarakan dengan baik. Demokrasi kita lakukan, tapi rasa tentrem dan saling mengayomi itu juga harus dipastikan. Saya hadir untuk memastikan itu semua karena situasi kita masih belum sebetulnya normal. Saya tadi berkepentingan orang-orang hebat atau semua orang boleh mencalonkan, tapi setidaknya saya melihat dari laporan dan monitor saya langsung, termasuk minggu terakhir ada 2 orang di sini yang didorong untuk maju, dan tadi saya ingin beritahu saudara sekalian, mereka sudah ketemu saya dan sudah ada pembicaraan yang bagus untuk menata kedepannya, dan saya bangga. Oleh karena itu saya mempersilahkan nanti Bunda ini maupun Pak Dedi, panitia, ini perintah sekjen, lakukan sebaik-baiknya dengan semangat kekeluargaan. Yang mudah jangan dipersulit, ya. Yang cepat jangan diperlama. Itu pesan saya. Jadi nanti dilakukan saja kalau nanti sudah ada rembukan yang baik, semua tentram, rangkul semua. Karena di sini juga ada PR ya, Kolonel Didi maupun Pak Abah, apapun beliau tokoh tetap harus dirangkul. Ini pesan, bukan pesan, ini perintah. Saya tidak mau tahu, pokoknya rangkul semua, termasuk beliau-beliau ini ke depan. Bahkan Wali Kota Cilegon yang juga kader inti Partai Berkarya tetap jadi bagian kita pada saatnya nanti. Itu harus dirangkul dan semua ini, karena hanya partai yang mempunyai format merangkul inilah yang kelak akan bisa memenuhi hasil besar dicintai rakyatnya, termasuk di Banten ini. Sanggup begitu? Sanggup? Dan khusus untuk agenda kita berdua, Mas
maupun Mas Rano, Kang Aji, Kang Rono, Mang Aji, Mang Rano, apapun siapapun ya. Saya gembira tadi sudah ada pembicaraan yang panjang jauh. Lakukan itu juga adalah peristiwa demokrasi biasa, dan saya bangga menyaksikan itu, dan kita semakin menata. Jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu. Nanti pada saatnya kalau kita sudah dari sistem yang normal, kepemimpinan kita, SK kita juga sudah normal dan seterusnya, tidak boleh kemudian melakukan langkah-langkah seperti dulu ketika saya masih di Partai Golkar dulu ya, saya pernah wakil ketua umum di sana, dan seterusnya, atau Partai Gerindra atau PDI Perjuangan atau lain-lain. Tapi partai yang baru seperti kita ini, mau nggak mau kita kepikiran sedikit harus sistem komando, maju tidak set dan seterusnya. Tanpa itu kita nanti nggak akan bisa, karena nanti pada saatnya demokrasi kita lakukan ya, nanti pada saatnya jika situasi sudah normal. Tapi jika situasi yang belum normal, ada saja begitu. Tetapi sejauh mungkin nilai-nilai apa itu protap dan seterusnya tetap dilakukan. Saya pesankan itu, karena nanti ke depan itu Mas Haji sama Mas Rano terutama ya, yang simbol. Nanti tadi sudah ada pembicaraan jauh, tapi biarkan saya ingin menyaksikan nanti perhelatan Rapi Umbel. Saya pesan kepada nanti Pak Dedi ya, yang ditunjuk sebagai ketua sidang, permudah yang sudah mudah, jangan persulit yang tidak perlu sulit, percepat yang sudah memang jangan perlama yang sudah memang harus dipercepat. Itu pesan saya. Pak Dedi sudah terlatih untuk bisa menerjemahkan dan sekjen perintahnya apa, begitu ya. Baik, saudara sekalian, sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan, banyak sekali. Tapi nanti pada saatnya jika kita sudah konsolidasi besar-besaran, saya berencana untuk secara khusus untuk membriefing seluruh pengurus inti. Nanti supaya DPD nanti resmi ya. Karena menurut aturan ADART kita itu DPD itu baru sah dan resmi kalau sudah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat. Sehingga untuk resminya nanti, jadi nanti kedepannya pun ya DPW tidak bisa ini secara aturan, tidak akan dilakukan oleh DPW ya, tapi ini secara aturan. Tidak bisa semena-mena mengganti misalnya ketua DPD tanpa restu dan persetujuan tertulis dari DPP. DPP itu siapa? Ketua umum sama sekjen. Sehari-hari sudah tentu saya sebagai presiden, atau ketua harian sama sekjen. Sudah tentu sehari-hari saya yang akan memverifikasi. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu kemudian diganti, karena ini aturannya. Nggak mungkin juga DPW akan ganti. Saya hanya ingin mengulang posisinya seperti itu. Demikian pula untuk Dewan Pimpinan Cabang yang di kecamatan itu ya, DPC. Itu nggak bisa ketua DPD mengganti semena-mena kecuali dengan setujuan DPW. Jadi gitu-gitu, kalau nggak ada teken nanti yang terpilih misalnya Mas Haji atau kemudian Mas Rano ya, nggak ada ACC itu nggak bisa. Dan kunci darurat tertentu DPP berhak untuk menunjuk langsung ketua DPD jika dipandang perlu. Selama ini jarang dipakai oleh DPP, tapi jika darurat, misalnya ini sebuah provinsi mana gitu ya, darurat gini-gini, karena situasi nggak normal, bisa saja seluruh DPD ganti langsung di drop dari pusat, kami teken. Memungkinkan itu, tapi itu jarang dilakukan kecuali darurat. Itu nanti akan dilakukan kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukrillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang mana di siang hari menjelang sore ini, saya sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Pandeglang ingin memberikan pandangan umum tentang keberadaan DPD Partai Berkarya Kabupaten Pandeglang, yang mana perlu
perlu pembenahan ke depan, karena kita sama-sama tahu di Provinsi Banten ini salah satu basis dari Partai Berkarya menyeberang kepada partai tetangga kita yang berwarna putih. Saya di sini tidak menyebutkan partainya, tapi kita semua tahu, sehingga imbas daripada itu salah satunya kita tentunya terganggu, karena di dalam kepengurusan ada juga yang ikut menyeberang, termasuk DPC-nya. Terus terang saja, Kabupaten Pandeglang ada 35 DPC, yang ikut menyeberang 8 DPC. Ini juga perlu pemikiran kita semua, tentunya PR kami, Bu, untuk membenahi itu. Lalu kemudian kami menginginkan DPD Kabupaten Pandeglang itu sesegera mungkin mempunyai induk semar. Dalam arti ingin segera punya ketua DPW yang sah, yang resmi. Ketua DPW yang resmi yang sah itu tentunya harus dilalui dengan mekanisme. Salah satu mekanisme sekarang ini Rapim Will. Di luar Rapim Will itu bukan DPW kami. Setuju? Karena kita sama-sama tahu juga nih, sebelum Rapim Will sudah ada DPW Partai Berkarya ini. Nah, ini yang tidak boleh dibiarkan. Alhamdulillah hari ini kita sudah menjalani mekanisme partai yang benar, yaitu Rapim Will. Tentunya di dalam Rapim Will kita sepakati bersama, lalu kita juga peduli ke depan untuk mendorongnya, karena di dalam politik kita berjuang kalau tanpa dengan kebersamaan berat. Betul kata Ibu Ketua PLT bahwa semua lapisan harus bisa kita rangkul, sekalipun orang gila harus kita bisa rangkul. Sekian yang bisa saya sampaikan, karena waktunya dibatasi. Tukang Deddy Lesmana udah melompotin saya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Pak, Bapaknya ini aklamasi aja udah. Oh ya, Usulan untuk DPD Partai Berkarya Kabupaten Pandeglang, yang mana dari sebelum-sebelumnya juga kita sudah sama-sama tahu bahwa di tengah-tengah kita yang siap untuk menjadi ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Banten ada dua di sini, Mas Aji dengan Kang Rano. Nah, dua-duanya saya anggap orang-orang terbaik saat ini di Provinsi Banten. Oleh karena itu, dengan berat sekali saya sebagai DPD ingin mengusulkan agar di dalam Rapim ini supaya kebersamaan tidak ada cacat. Oleh karena itu, mohon kiranya kami DPD Kabupaten Pandeglang mengusulkan agar aklamasi. Sekian, terima kasih. Pak, sebutkan namanya Pak. Sebutkan. Oh ya, saya hanya menyebutkan sebagai Ketua DPD Organda EO.
sebagai Ketua DPD Partai Berkarya di Kabupaten Pandeglang, nama saya Mus Mustafirin MB. Ya, terima kasih. Oh iya. Jadi terus terang saja, saya dua-duanya juga ada minusnya, tapi biar bagaimanapun kita berpikir ke depan. Nah, ini Partai Berkarya ini luar biasa, kita punya dua orang terbaik. Tapi terus terang saja, agar akses dari DPP lebih lancar kepada DPW Provinsi Banten, karena Mas Aji itu saya anggap dan saya juga tahu beliau adalah keluarga besar pemilik partai. Oleh karena itu saya akan berbangga hati bila mana Mas Aji yang memimpin di Provinsi Banten. Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kabupaten Pandeglang, Pak aklamasi Pak, biar cepat betul saya. Untuk selanjutnya Kabupaten Tangerang. Dipersilakan Kabupaten Tangerang. Dikasih waktu 3 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan sidang, yang dalam hal ini dipimpin oleh Bunda kita, Bunda Wardini dan Pak Dedi dan Ibu. Kita dari Kabupaten Tangerang ingin memaparkan pandangan umum tentang Partai Berkarya yang ada di Tangerang. Partai Berkarya Tangerang sama, memberikan satu apa namanya? Ya. Yang bisa kita prinsipnya sama. Dari Pandeglang sampai ujung Pandeglang sampai ujung Tangerang, bahkan ujung kota Tangerang, bahwa keadaan partai kita dalam keadaan seperti ini. Artinya kita bisa memberikan gambaran-gambaran khusus tentang partai apabila saya sangat memberikan apresiasi tentang keberadaan pengurus. Ya, alhamdulillah ada beberapa DPD yang masih utuh ya. Ada pula DPD yang sudah ompong. Artinya kita dapat memberikan pembenahan di sana dengan memberikan semacam sosialisasi atau apapun itu. Artinya hal ini mungkin kita bisa memberikan yang terbaik untuk itu dengan memberikan sinergi antara atas dan bawah. Sekarang saya akan memberikan pernyataan bahwa ini harus aklamasi. Dengan berat hati saya akan memberikan aklamasi dan pilihan saya kepada kepada Mas Adi ya. Mungkin alasannya saya tidak klasik dan seperti kamu. Artinya supaya kita bisa bersinergi bottom up. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kota Tangerang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang sudah memberikan kesempatan ke Kota Tangerang untuk menyampaikan pandangan umum. Sebenarnya nggak ada juga yang baru dari Kota Tangerang. Dalam hal ini sama, kita setuju dengan aklamasi. Kalau pandangan umum lebih luasnya tentang teknis dan kerja, mungkin nggak cukup waktu 3 menit. Nah, saat ini sama, kita juga mendukung aklamasi. Dalam hal ini memilih Mas Haji sebagai calon ketua DPW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Kota Serang. Nah, ini jagoannya datang nih. Kota Serang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Sidang dan para Wakil Sidang, Ketua DPD sebanten yang saya banggakan. Mengingat dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang kita untuk memilih secara aklamasi dan juga secara prinsipil bahwa kita dituntut untuk bisa membentuk DPW terbaru untuk bisa membangun Provinsi Banten ke arah yang lebih maju lagi. Dengan ini, dengan segala hormat, hasil keputusan daripada DPD Kota Serang, kami Ketua, Sekretaris dan Bendahara telah bersepakat bahwa inti dari semuanya adalah berkolaborasi antara Ketua DPW yang baru dengan seluruh jajaran DPW dan juga DPD yang berada di Provinsi Banten. Untuk itu kami sepakat untuk memilih Saudara Haji sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Selanjutnya Kota Tangsel. Ini dia. Satu-satunya wanita tercantik di DPD Banten. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan dari Wakil DPD Tangsel untuk menyampaikan pendapat umum. Pandangan umum, iya. Dengan berkonsultasi dengan kami dari DPD Tangsel bahwa kami memberikan keputusan atau memberikan bahwa antara kedua calon ini Mas Haji dan Kang Hasim berkolaborasi dalam nanti calon untuk berkolaborasi nanti dalam memimpin DPD Banten. Untuk itu kami dari DPD Tangsel dengan berat hati dan dengan ikhlas juga akan memilih Mas Haji DPW Tangsel untuk memimpin DPW Banten. Semoga amanah yang kami berikan bisa dilaksanakan dengan ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Kabupaten Lebak. Ayo dong Bang Rano, ayo Bang Bang Rano. Rano. Bang Rano, silakan. Ini lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih dulu saya nggak neko-neko.
seperti Haji. Tapi kita kan ke depan mau pemilu 2024 nih. Ya, kelemahan kita ini pandangan umum nih. Ya. Kita kelemahan tidak punya anggaran untuk saksi. Perlu diketahui itu, Pak Haji ya. Tolong dibantu kami DPD sehingga kita menjadi super nantinya. Karena kalau tidak ada anggaran stagnan semuanya. Nggak bisa bekerja kita. DPD mundur kalau tidak ada anggaran. Kita pengalaman kemarin ya, banyak dicuri suara kita karena apa? Tidak punya saksi. Ya Pak Haji ya, tolong ya, saya mendelegasikan Pak Haji sebagai Ketua DPW Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Weli. Silakan persiapan Kabupaten Serang. Ini dia nih. Kayaknya dia balik tambah kan? Ini milih diri sendiri. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dari Kabupaten Serang. Yang saya hormati Ibu Wartini serta tim, rekan-rekan dan sahabat-sahabat ketua-ketua DPD sebanyak yang saya cintai. Kalau Kabupaten Serang itu lagunya stop, jadi pop aja. Jadi sebetulnya partai kita ini terbentuk kan 5 tahun, 6 sampai 2020. Alhamdulillah di Banten ini kan kita punya 10 kursi, mengeluarkan 10 kursi dan 1 eksekutif. Udah tahu, yaitu wali kota. Gak usah disebut, pada tahu ya. Jadi prestasi yang ada di Banten ini luar biasa. Sepulau Jawa itu saya rasa Banten lah. Makanya aset yang kita punya saat ini benar-benar kita harus jaga dan harus kembangkan di 2024 nanti. Mudah-mudahan dari tim DPP saat ini yang kita harapkan legalitas dengan ya, biar kita melakukan konsolidasi ke bawah. Ini juga jelas karena di Kabupaten Serang hari ini yang mendaftar bacalek untuk 2024 sudah ada yang mendaftar. Mau mendaftar, kita belum terima. Coba kita belum buka warungnya udah yang mau beli. Tahu dari mana? Ada deh. Dalam hal di pandangan umum ini saya sepakat dengan ketua-ketua DPD yang lain karena saya terakhir ya. Cuma kalau saya mau buat ini juga percuma karena memang ini juga semua aklamasi. Oke, saya pengen aklamasi biar apa supaya kita tetap diskusi dan walaupun ada ya biasa lah bunda ya, bunda aja sampai ketawa sampai marah bahkan nangis. Nangis. Ya. Artinya kita selaku kader di kabupaten kota Banten ini juga harus apresiasi ke beliau. Tinggal detik-detik terakhir kita ada lahir hari ini ketua DPW yang baru. Itu baru yang muda dan ganteng. Harapannya adalah saya ini ketua DPD yang paling muda sebenarnya. Sekarang ketua DPW-nya ternyata dua-duanya yang mencalonkan dia yang penting muda, lebih muda dari saya. Jadi tua. Iya, jadi tua kita ya. Artinya apa? Mudah-mudahan komunikasi yang dibangun itu pun
tidak seperti kemarin. Kemarin aja kita 10 kursi, 1 eksekutif wali kota. Orang tua yang milih orang tua. Besok saya setuju. Tadi disampaikan dari DPR. Saya ingin bahas satu loh berkarya. Iya. Ini masuk akal. Curang nggak? Curang ya. Terakhir. Jadi dalam masalah oh Jilgon ya. Mohon maaf Pak Jilgon. Jadi kalau Sudah 3 menit, sudah 3 menit. Kabupaten Serang saya tadi sudah koordinasi dengan sekretaris wilayah sekretaris daerah dengan wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 mengarahkan aklamasi juga dan memilih Bapak Haji untuk memimpin Banten. Mudah-mudahan Bapak Haji dengan semangat yang muda, dengan energi yang masih besar dan power dari level keluarga Kendalanya direalisasikan di Banten. Merdeka! Bin Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Cilegon. Sudah 3 nih. Inilah dia. Jangan lupa izin pimpinan sidang sebelum kawan-kawan selamat. Saya ingin menjabat saudara kami. Waduh. Baik. Saudara saya, izinkan saya untuk bicara, Bos. Udah semenit ya. 3 menit. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua PLT dan segenap jajaran kepanitiaan agenda Rabu hari ini yang kami hormati, Insya Allah Bang Haji, Bang Haji maksud saya dari Tangerang 3 menit pas. Tetapi pertama kami dari DPD Kota Cilegon ingin ada yang disebut pandangan umum. Saya kira semua paham, kami Bunda DPD Kota Cilegon memiliki adalah dengan 8 DPC saja dibanding Bung Furqon, dibanding Kang Mus jauh. Yang kedua, agenda ini adalah rangkaian sebuah konsolidasi partai di mana kita tahu betul bahwa menjadi harapan kita bersama induk, semang dan sebagainya itu karena ada sebuah agenda yang sangat mendasar keberlangsungan ini partai dalam rangka prosesi pemilu 2024. Saya kira itu yang sangat mendasar. Dari sekian banyak yang tentu kita sudah terima kasih kepada 2 kader Pak Haji Prasetyo dengan label tadi Bung Furqon katakan janda dan sebagainya, Haji Rano Ahmad juga seorang penggerak pembesar partai di Lebak sana. Tidak ada sebuah syarat dan sebagainya, tetapi karena ini mesti dihadapkan dengan sebuah pilihan, kami samikna wa ataqna dengan kekompakan semua pihak DPD, tidak lain dalam rangka menghantarkan partai ini lolos dalam verfak pemilu 2024 pemilu. Untuk itu pertama, yang masih Bunda pimpinan sidang yang kami hormati, dan kami mohon titipkan hasil rapat DPD dengan pleno beberapa kemarin. Kami sepakat Bapak Haji Prasetyo diputar sebagai nakoda partai berkarya yang hari ini 10, kira-kiranya dengan kompetensi kepiawan Anda sebagai keluarga besar pemilik partai dan sebagainya, saya kira kami akan samikna juga di balakan Bapak. Untuk itu rangkul semua ini Pak Haji, kami Cilegon ikhlas untuk Bapak dan kami tidak akan tinggalkan Anda sendiri. Kami bersama dengan 8 DPD yang lain. Bila itu berita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya cepat juga. Yang saya hormati Bapak Sekjen Dr. Priyo Budi Santoso dan juga Ibu Nunda Wartini selaku PLT DPW yang lama, dan juga para ketua-ketua DPD se-Banten, sekota Kabupaten Banten yang sangat saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk dapat kembali berkumpul di rumah tercinta kita ini, Partai Berkarya.
Semoga kita selalu diberikan rahmatnya oleh Allah SWT, dan semoga apa yang akan kita kerjakan ke depannya ini selalu di dalam tuntunan jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh DPD yang telah memberikan kepercayaannya, amanahnya kepada saya yang menduduki posisi Ketua DPW. Insya Allah di langkah-langkah yang akan kami selaku saya dan pentolan-pentolan jagoan saya ini akan lakukan, semoga akan selalu mengedepankan misi yang diinginkan seluruh DPD. Terutama jika saya menggarisbawahi tadi banyak yang memberikan pandangan umum ya, yaitu membenahi. Membenahi itu cukup penting di waktu-waktu kita pertama ini karena banyak silaturahmi yang terputus, banyak mungkin kesalahpahaman di antara masing-masing pihak DPD atau DPP pun juga sama. Tapi itu kita coba cari solusi terbaiknya, gitu. Dengan apa? Dengan meningkatkan silaturahmi ini yang sebenarnya dari sebelum saya berada di sini pun sudah terjalin sangat lama ya, terutama di Banten ini, gitu, sebagai primadona yang berkarya. Dan kemudian untuk kedepannya saya sangat mengharapkan supaya kita bisa lolos verifikasi faktual 2024 dan juga menambah kursi-kursi yang sebelumnya dari 10 mungkin bisa berlipat-lipat ganda. Pendek kata dari saya mungkin karena waktunya dibatasi, selebihnya saya sangat membuka untuk para kader-kader seluruh DPD, mohon memberikan masukan apapun yang akan membangun kita lebih kuat, lebih solid, dan lebih baik di kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dan pengukuhan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Dr. Andes Dr. Priyo Budi Santoso MAP. Untuk Pak Sekjen dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wala haula wala quwwata illa billah. Akhirnya tiba juga Banten setelah sekian waktu. Terus terang akan menjadi beban pikiran saya. Hari ini saya menyaksikan tuntas. Saya memberi apresiasi kepada Ketua dan Sekretaris PRT, diikuti sama Pak Dedi dan seluruh jajaran yang penugasan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan saya berbangga hati menyaksikan akhirnya terpilih dengan suara bulat dan akan memimpin yang sebentar lagi akan saya kukuhkan, yaitu saudara kita, tokoh muda potensial yang memimpin dan komandan menjadi ketua DPW Partai Berkarya Banten, Mas Haji Sulistyo. Nama didampingin oleh dua pentolan lain atas usulan para pimpinan DPD sebanten. Sebagai ketua harian adalah Pak Strano dan Sekwil adalah Pak Iqbal. Tepuk tangan untuk tiga ini kita sampai bolehlah ini saya sebut sebagai triumvirat untuk membangkitkan kembali kebesaran Partai Berkarya di telaga se-Banten Raya. Saya minta kesediaan nanti pada dinda kita Haji Sulistyo didampingin oleh Mas Rano maupun Pak Sekwil, Mas Iqbal. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama segera menyusun kepengurusan
dengan pesan nomor 1, rangkul semua pihak, rangkul semua kader-kader. Usulan-usulan dari DPD didengarkan. Yang sekarang masih kesana kemari ditampung saja. Dan khusus juga kepada yang lain-lain seperti Pak Kolonel Didi, kemudian Pak Abah Otong, Pak Mukibar, dan seterusnya. Beliau itu adalah kader-kader partai yang handal. Jangan ragu-ragu untuk dirangkul, termasuk tim-tim siapapun juga. Itu salah satu kunci. Kalau kita membesarkan partai, kita harus lembah manah, harus berbesar hati untuk bersikap negarawan, merangkul pihak-pihak untuk membangun kembali partai berkarya di partai. Abang sanggup? Saudara sekalian, saya dengan penuh kebanggaan menyampaikan ini semua. Saya tidak lama untuk menyampaikan ini. Sebentar lagi saya nanti akan segera meninggalkan Banten, kembali ke Jakarta dengan kaki yang lapang, karena kita sudah laksanakan Rapim B di sini, dan bentar lagi juga provinsi lain yang kebetulan kepemimpinan masih kosong karena satu dan lain hal akan segera kita kerjakan. Jadi Banten merupakan langkah pertama untuk revitalisasi kepemimpinan partai, dan saya ucapkan selamat untuk Banten. Sekalian selamat mengerjakan tugas. Nanti Adindaji jangan ragu-ragu. Nanti kalau ada apa-apa silahkan kontak saya. Juga seperti ini di PP juga di sini perwakilan di PP ada Bunda Tini, ada Pak Sekjen Pandu, ada Ketua Dedi Lesmana, dan lain-lain. Juga nanti setelah ini silahkan kalau mau ingin dilaporkan dan Ketua Harian langsung ya Mas Haji kepada Ibu Titi Soeharto, sekarang habis ini uang langsung untuk lapor kepada langsung Ketua Umum, mau lapor langsung saya persilahkan. Karena kalau jalur keluarga kan ya saya untuk mata saja. Kalau nggak jalur keluarga harus lewat sekretaris jenderal. Ini silakan. Nanti saya pesan juga kepada Pak Rano dan Pak Iqbal. Nanti secara ketiga ini kepemimpinan Pak Haji langsung segera disusun kepengurusan lengkap DPW. Gebuk boleh, tapi memang perintah kami dari DPP sekarang karena sudah lagi verifikasi. Nanti kalaupun nanti disusun kepengurusan yang gemuk, nggak apa, tetapi tetap ada senario kepengurusan yang ramping untuk keperluan verifikasi. Yang ramping itu untuk DPW cukup berapa? 7 saja. Ya, 7 saja. Tapi kalau sekarang hanya nyusun 7 pasti tidak enak karena banyak kader yang ingin gabung. Jadi susunan yang lengkap disusun. Tapi perintah surat kami kepada seluruh DPW se-Indonesia beberapa waktu lalu yang ditekan oleh Ketua Harian Ibu Titi Soeharto bersama saya, Rio Santoso, yang kita edarkan setanah air itu kepada DPW dan DPD se-Indonesia, kerjakan juga kepengurusan yang bersifat ramping. 7 orang, untuk DPD berapa orang? 5. Cukup 5 ya, cukup 5 orang. Itu adalah kepengurusan inti. Jadi pengurusan inti itu artinya gini, nanti yang akan diperiksa oleh KPU dalam verifikasi itu yaitu pengurusannya. Bukan berarti pengurus lainnya kemudian ini tidak. Tapi pengurus lainnya tetap akan menjadi gerakan bersama, karena kita nggak mungkin kepengurusan kita hanya diurus oleh 7 orang atau 5 orang. Impossible, tidak mungkin, mustahil. Dan itu yang harus kita kerjakan. Tetapi untuk keperluan dan kepentingan verifikasi, kepengurusan ramping sering banyak menolong kita. Jadi nanti ramping yang bersifat untuk DPW 5 itu pun 7 maupun DPD 5 itu pun harus sesuai dengan undang-undang. Jangan lupa, apa itu syaratnya? 30% dari unsur perempuan. Ini nggak boleh diprotes karena ini adalah perintah undang-undang yang pada zaman saya ketok palu ketika saya masih pimpinan DPR Republik Indonesia. Jadi nanti susun yang lengkap tidak apa-apa, tapi susun yang 7 itu nanti dirembuk saja siapa ya untuk mewakili
untuk kepentingan verifikasi. Dari 7 itu kalau 30% harus perempuan, jadi perempuannya berapa? 2. Jadi 5 untuk laki-laki, 2 perempuan, minimal 2. Jadi 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, tapi minimal 2 harus dilaksanakan. Saudara sekalian, sebentar lagi ya, nanti lewat sini aja sampai nanti kepengurusan segera dilengkapi, dan biasanya tidak mungkin hari ini juga. Tadi saya tidak tahu apakah ada keputusan diberi waktu berapa lama, tapi biasanya keputusan Rapimwil itu memberi waktu secukupnya, tapi tidak boleh terlalu lama. Waktu yang karena waktu kita juga pendek di sini, ini akan segera disusun kepengurusan. Setelah itu dilaporkan kepada DPP. Setelah itu ini sudah sah kepemimpinan, tapi format kepengurusannya biar sah nanti akan ada surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat yang akan ditekan oleh kemungkinan pertama oleh Pak Tommy Soeharto bersama saya Sekjen, atau kalau Pak Tommy mendelegasikan yaitu Ketua Harian Ibu Tuti Soeharto bersama dengan saya Sekjen. Itu nanti SK pengesahan dari kepengurusan DPW Partai Berkarya Provinsi Banten. Nanti saya persilakan bertiga nanti untuk menyusun, melengkapi di bawah kepemimpinan Pak Haji. Nanti ikut aja arahan beliau, karena komandannya namanya Haji Sulistyo di sini, dan Bunda bersama Pak Dedi ini begitu terpilih ini ya otomatis kemudian posisi tugas dari tugas dari BP sebagai PLT Ketua dan Sekpil otomatis gugur dengan sendirinya. Kepemimpinan partai berpindah di bawah kepemimpinan trio Kiret, Haji, Rano, dan Iqbal. Tepuk tangan untuk semua kita. Saya kira itu saudara sekalian. Maka sambil menunggu kepengurusan yang lengkap, dan nanti akan kita tutup bersama-sama dengan foto bareng-bareng ya. Secara resmi saya sebagai Sekretaris Jenderal dengan ini mengesahkan Saudara Haji Sulistyo sebagai Ketua DPW Banten terpilih. Sekaligus mengesahkan yang tadi juga diusulkan oleh secara aklamasi yang akan dampingin beliau. Ketua harian adalah Pak Rano, kemudian Sekpil adalah Pak Iqbal. Saya ketuk semua ya. Baik. Atas kepemimpinan Pak Haji nanti segera disusun dibantu oleh Pak Rano dan Pak Iqbal kepengurusan yang tadi saya pesan ya. Ada yang bersifat nanti tujuan, tapi yang resminya itu bukan tujuan resminya, itu adalah yang semu. Silakan berapa orang saya mempersilakan, DPP tidak menyarankan apapun, saya silakan dipilih kader-kader yang terbaik, termasuk teman-temannya Mas Haji. Manakala ada tokoh-tokoh apa ya nanti di dewan pertimbangan, tokoh-tokoh senior dari Banten dan seterusnya paling ingin gabung, monggo bersama-sama nanti kita laksanakan. Demikianlah saudara sekalian, dengan itu semua maka Rapimwil Partai Berkarya Provinsi Banten saya nilai telah berjalan lancar, sukses atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami dengan berbangga hati bisa meninggalkan Banten dengan ucapan terima kasih dan rasa bangga kepada seluruh jajaran Banten. Kepada seluruh DPD semua, saya menyampaikan kebanggaan hari ini Banten bisa menjadi percontohan demokrasi kita laksanakan, tapi tetap dalam lingkup kekeluargaan. Dan kita mohon doanya semua agar dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan merebut kembali legalitas SK kita oleh negara. Insya Allah ke sana, dan mudah-mudahan dari sinilah nanti kita akan membesarkan Partai Berkarya secara nasional. Nanti akan segera kita beritahukan, umumkan juga secara nasional pada semua DPW Indonesia bahwa Banten
kepada kepemimpinan baru di bawah kepemimpinan Haji Sulistyo. Lagi nanti kalau ini lancar, kalau prosesnya nanti sudah jalan, insya Allah nanti juga DPW lain di Indonesia akan kita tentukan mengenai adanya kepemimpinan baru di Banten. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menyertai langkah besar kita. Berkarya, berkarya, berkarya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin secara resmi Rapimil saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tutupnya Rapimil DPW Partai Berkarya Banten dan telah DPW Partai Berkarya Banten dan telah terpilihnya Ketua DPW yang baru Bapak Haji Sulistyo. Dengan ini kami mengembalikan dan menyerahkan Pataka kepada DPP Partai Berkarya untuk selanjutnya diteruskan kepada ketua yang baru. Siap, kami telah menyelesaikan tugas dengan sangat keras kerjanya Pak. Alhamdulillah, semoga semuanya sukses. Terima kasih. Tanpa Bunda tutup banyak ya. Oke, baik. Terima kasih Bun, Pak Ketua sama Sekretaris, terima kasih ya atas pengabdian. Surat tugas sudah kami kembalikan dan bendera Petaka ini tidak lagi akan kami pasrahkan kepada ketua terpilih. Ini tolong diabadikan. Baik, saudara sekalian, saya Rio Budi Santoso, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai. Sebentar lagi kita akan saksikan momen bersejarah. Sebentar lagi bendera Petaka Kehormatan Partai Berkarya Provinsi Banten akan saya pasrahkan kepada ketua terpilih didampingi Ketua Harian dan Sekbil yang sudah disaksikan para pimpinan DPP se-Banten dan disaksikan oleh DPP maupun PLT yang telah komisionir. Siap ya semua ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ketua terpilih, sebentar lagi akan saya pasrahkan bendera kehormatan Pataka Kehormatan Partai Berkarya Provinsi Banten ke tangan saudara dengan satu perintah untuk saudara ibarkan dengan kebanggaan ke seluruh Banten Raya. Insya Allah saya terima bendera Pataka ini dari Bapak Sekjen dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh keamanan untuk mengedepankan Partai Berkarya yang lebih baik lagi. Dan kita saya ibarkan bendera Pataka ini ke seluruh Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, sama. Sekarang sambil foto ya. Silakan kibarkan. Ayo sambil kibarkan. Silakan. Foto bersama dulu. Pak Deni masuk juga. Pak DPP di Ambi yang ada itu. Pandu. Ya. Pandu masuk. Sebagai Sekjen. Ya. Pengurus Bu Lili. Ya. Oke. Panjangnya ini. Ya, kayak bebas. Tangan begini, tangan kiri, yuk. Satu, dua, tiga. Semua. Oke. Sudah? Yang semua sudah? Ada dokumen semua? Sudah. Baik. Ya. Sudah? Oke, silakan. Kabupaten silakan. Ya.